Yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang kemarin Demokrat misalnya Pak Anies? Kami menghormati semua keputusan dan ikhtiar. Mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam koalisi perubahan dan persatuan. Koalisi akan bertambah lagi atau sementara ini pengalaman seperti apa Pak Anies? Kita bersyukur bahwa koalisi perubahan, PKS, Nasdem, dan sekarang ada PKB, insya Allah makin solid dan ikhtiar perubahan insya Allah makin kuat. Ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang kemarin Demokrat misalnya Pak Anies? Kami menghormati semua keputusan dan ikhtiar kita adalah untuk membawa keadilan, menghadirkan kesejahteraan. Itu yang menjadi fokus kita. Pak Anies saat jadi saksi kasus Kemnaker besok. KPK telah melayangkan panggilan untuk Muhammad Iskandar alias Cak Imin untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker. Panggilan itu agar Ketua Umum PKB tersebut hadir pada Selasa besok. Awalnya kabar itu ditembuskan salah seorang sumber di KPK dan di luar KPK. Ditanya perihal itu, Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri meminta publik menunggu esok hari. Besok ditunggu saja, sekali lagi harapan kami hadir sesuai surat panggilan yang sudah diberikan atau dikirimkan, ucap Ali di kantornya Senin 4 September 2023. Ali meminta siapapun yang dibutuhkan keterangannya oleh KPK wajib dipanggil. Dia pun berharap mereka yang dipanggil sebagai saksi kooperatif. Yang pasti siapapun yang keterangannya dibutuhkan untuk penyidikan KPK kita panggil sebagai saksi, tentunya untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka yang sudah kami tetapkan. Jadi dalam proses penyidikan dalam sistem penegakan hukum di KPK sudah ada tersangkanya. Berbeda di penegak hukum lain, barangkali di proses penyidikan belum ada tersangkanya, ucap Ali. Detikom sudah menghubungi sejumlah elit PKB soal kabar pemanggilan KPK, namun sejauh ini belum ada yang memberikan respon. 3 tersangka sudah ditetapkan. Dalam perkara ini KPK sudah menetapkan 3 tersangka meski belum secara resmi mengumumkannya ke publik. Ketiganya masing-masing 2 orang pihak dari Kemnaker bernama Reina Usman dan 1 Nyoman Darmanta serta 1 orang pihak swasta bernama Karunia. Dugaan korupsi itu sendiri berkaitan dengan pengadaan software untuk mengatasi kondisi TKI di luar negeri. Perkara ini terjadi di Kemnaker di masa Cak Imin menjabat Menaker, yaitu pada 2012 lalu. Perkara ini menjadi polemik karena dianggap politis, mengingat Cak Imin sendiri baru-baru ini dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres mendampingi Anies Baswedan. Meski demikian, KPK menepis bila dikatakan perkara ini berkaitan dengan hal itu. Ali Fikri sebelumnya telah menjelaskan runtutan penyidikan korupsi di Kemnaker tersebut. Ali mengatakan alat bukti dari korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker telah terkumpul sejak Juli 2023. Melalui mekanisme gelar perkara, kasus itu lalu dinaikkan ke tingkat penyidikan. Surat perintah penyidikan sprindik lalu keluar di Agustus 2023 atau sebelum Cak Imin dideklarasikan sebagai bacawa pres. Melalui gelar perkara, KPK sepakat naik pada proses penyidikan perkara tersebut. Setelah menemukan kecukupan alat bukti sejak sekitar Juli 2023 dan surat perintah penyidikan tersebut setelahnya sudah sejak sekitar Agustus 2023 lalu, kata Ali saat dikonfirmasi Minggu 3 September 2023. Ya, teman-teman, Andi Arief malas tanggapi Syahroni takut dilaporkan ke polisi.
Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni menyebut pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tentang deklarasi Anies Baswedan dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY merupakan sebuah kebohongan belaka. Elit Demokrat Andi Arief malas menanggapi pernyataan Saroni tersebut. Malas menanggapi kata Andi Arief saat dimintai tanggapan Senin 4 September 2023. Andi Arief mengaku takut dilaporkan ke polisi jika menanggapi Saroni. Saroni sebelumnya hendak melaporkan SBY Ketua Majelis Tinggi Demokrat ke Bareskrim terkait pernyataan yang dianggapnya bohong belaka itu namun batal. Takut dilaporkan ke polisi, kata dia. Diberitakan sebelumnya Saroni meluruskan pernyataan SBY yang disebutnya akan ada deklarasi Anies AHY awal September. Menurut Saroni, pernyataan SBY itu bohong. Pernyataan SBY yang dimaksud Saroni yakni saat Pilpres Presiden ke-6 RI itu menggelar rapat di Cikeas Jumat 1 September 2023. Rapat digelar di petinggi Demokrat usai Anies diduetkan dengan Ketum PKB Muhammad Iskandar atau Cak Imin untuk Pilpres 2024. Mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan nggak ada, kata Saroni di Bareskrim Polri Senin 4 September. Tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September. Jadi nggak ada, lanjut dia. Ya, menakar peluang 3 bacawa pres bocoran Yusril yang bakal dipilih Prabowo. Ketum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Ihza membocorkan 3 nama cawapres yang paling kuat mendampingi Prabowo Subianto. Ada Erlangga Hartarto, Erick Thohir, dan Yusril sendiri. Pengamat politik Universitas Brawijaya UB Malang Asok, Profesor Anak Sujoko menyebut ada 3 aspek penting dalam mengukur peluang nama-nama cawapres Prabowo yang disebut Yusril tersebut. Pola ukur pertama, logistik. Kalau dari